Halo semuanya, and welcome to Cozy Spot. Di samping saya ada seorang mahasiswa dengan personal branding yang cukup ceria di kalangan teman-temannya. Arif Nuriski. Halo semuanya, saya Arif Rizky. Rip, menurut Anda personal branding terutama di wilayah kampus itu sepenting apa sih? Menurut saya sendiri ya, itu sangat penting ya, terutama buat saya juga ya, karena untuk orang lain juga mengetahui kita tuh siapa, jati diri kita itu siapa, kayak sifat kita tuh seperti apa, wataknya kayak ceria kah, gampang emosi, atau kayak gampang mudah untuk bercanda atau segala macam gitu. Untuk saya sendiri tuh penting gitu. Oh, seperti itu ya. Kalau itu kan di wilayah kampus. Kalau Anda sendiri untuk membangun personal branding di luar gitu, menggunakan apa biasanya? Kalau itu di luar biasanya saya pakai kayak sosial media Oh, seperti iya, iya. Instagram, Facebook, ataupun TikTok ya buat konten-konten segala macam. Ibaratnya untuk buat usaha-usaha gitu ya, buat kayak freelance gitu ya. Kayak ibaratnya juga saya masih mahasiswa gitu. Oh, iya, iya, Kayak iya. belum jelas lah pekerjaannya apa. Jadi kita ngambil kayak freelance-nya itu jadi konten kreator. Ibarat kita juga bisa kayak mengetahui kayak dunia luar gitu, mengetahui kita gitu. Oh, tadi mahasiswa ya? Ngambil prodi apa? Nah, kebetulan saya ngambil prodi kajian film televisi media yang memungkinkan kita terhadap broadcast gitu. Oh, pas banget sama media sosial ya. Iya. Terus udah ada kayak di prodi itu ya, di kajian film itu udah ada semacam Anda memasuki konten-konten Anda atau membuat sebuah konten gitu ke dalam media sosial Anda gitu apa atau Kebetulan saya udah kayak buat konten-konten kayak barat kayak membuat tugas-tugas segala macam kayak kita juga nih kayak barat sekarang nih kita podcast. Saya juga di kampus buat podcast juga, buat film sinematografi segala macam kita upload di sosial media kita ada tuh. Jadi inspirasi kan kalau kita mau buat sebuah podcast atau sebuah film pastinya itu butuh ada inspirasi dong. Nah, inspirasi itu ngambil dari sosial media juga gitu Ya, atau kita ambil sosial media juga kita biar kita ambil referensinya, kita ambil tarik ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan referensi itu baru kita buat semenarik mungkin kita rombak, kita modifikasi gitu. tapi di sosial media sendiri ya kan. Apa referensinya? Misalkan kayak film kayak apa? Kalau dari sebuah film di sosial media gitu yang Anda tonton, itu apa yang Anda lihat gitu? Misalkan kayak storyline-nya kah atau sinematografinya kah? Gitu atau Tapi saya lebih sering sih lihat juga kayak barat podcast sih yang kayak barat pembawaannya sih. Kalau misalnya kayak oh film-film lebih di saya podcast ya? nggak Oh terlalu iya. kurang gitu kalau film, cuman kayak podcast kita barat kita bisa belajar kayak dunia luar tuh seperti apa, masalah-masalah seperti apa ya. Biasanya podcast tuh menceritakan tentang masalah orang lah, kehidupan orang segala macam ya, kayak apa sih itu tentang media sosial juga seperti apa gitu lah. Oke, kita akan mendalami lagi soal media sosial ya. Kalau belakangan ini di Indonesia media sosial itu banyak disalahgunakan kan. Kayak banyak yang mungkin buat pinjol, buat aneh-aneh lah pokoknya gitu. Nah, tanggapan seorang seorang anak kajian film melihat media sosial yang yang malah disalahgunakan gitu. Harusnya kan kita bikin konten, kita adu kreatif gitu di media sosial, tapi ini malah buat hal-hal nggak jelas gitu. Menurut saya Gimana sih itu? sangat buruk sekali ya media sosial yang sekarang ada itu ya, apalagi pinjol ya. Wah Yang iya benar. untuk kita itu terjerumus itu seperti kayak minjem uang segala macam ya ke orang-orang lain. Yang memungkinkan kita juga bisa nggak sih bayar utang tersebut atau hasil Iya. pinjol tersebut ya. Jadi kita juga belum tentu bisa ngebayar habis pinjol. Jadi ibarat kita jadi stres segala macam, kita bisa bunuh diri lah, ngebunuh orang itu bisa, bahayanya tuh sangat luas tuh. Banyak tuh Iya iya bahayanya. betul 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 betul. Jadi ibarat kalau pinjol itu kan kita kayak main judi tuh belum tentu kita menang atau enggak ya. Kayak hoki-hokian juga ya. Iya iya. Jadi kita harus kalau kayak gitu Ngefilter apa ngefilter yang gitu itu ya. ya. Oh iya iya Jadi iya. kayak janganlah kalau bisa ya kita buat kayak keseharian kita tuh bermanfaat lah buat. Oke, buat anak-anak yang kelahiran di 2013 atau anak-anak yang masih kecil gitu, itu kan tidak menutup kemungkinan kalau mereka bisa melihat hal-hal yang negatif di sosial media gitu. Dan apa ya? Untuk perkembangan zaman kita juga nggak bisa menolak anak-anak itu untuk jangan lihat sosial media gitu. Karena kalau Iya. misalkan mereka digituin, either mereka bakalan nambah kepo atau mereka jadi ya jadi nggak ngerti apa-apa gitu loh. Iya sih. Nah, sebagai
sebagai content creator bisa dibilang nggak nih sekarang atau apa nih? Maksudnya gimana tuh kayak Eh, sekarang tuh Anda bisa dibilang sebagai yang content creator atau cuman cuman baru awal-awal ngupload tugas-tugas di sosial media aja nih apa gimana? saya kayak udah kayak berkembang juga kayak buat konten gitu ya, kayak bukan kayak tugas doang sih, kita juga kayak barat Oh intinya kita yang kreativitas juga. aktif juga di sosial media. Iya, Nah, sebagai orang yang aktif di sosial media, gimana cara cara membangun biar anak-anak yang kecil ini nggak nonton tontonan yang begitu gitu? Gimana cara menggeser menggeser tontonan-tontonan yang negatif gitu, biar anak-anak kalau ngebuka beranda, ngebuka explore di IG, FYP di TikTok itu bisa konten-konten yang positif-positif gitu, seperti yang Mas Arif buat gitu. kalau menurut saya sendiri ya dari dirinya sendiri sih. Kita juga kan kayak sebagai edukasi segala macam, kita juga tidak bisa berbuat lebih. Jadi itu balik lagi ke dirinya sendiri, dia mau ke arah mana gitu ya, karena kedepannya juga bukan untuk kita sendiri, buat dirinya juga ya, karena masa depan itu bukan kita yang nanggung, dia sendiri yang nanggung. Jadi barat dia itu positif apa enggaknya dari dia sendiri, kayak mau konten dia negatif, kalau misalnya kita sering-sering kayak nonton-nonton kayak konten-konten Oh iya, negatif, betul betul. jadi ibarat kayak otaknya tuh kayak selalu negatif terus. Oh dan pencariannya juga jadi ikut negatif ya? Iya, jadi ibarat kayak kehidupannya selalu negatif segala macam, kayak jadi tadi terus kayak pinjol itu bisa juga negatif tuh. Itu tergantung dari dirinya sendiri gitu. Oh jadi ada yang namanya etika bersosial media gitu ya? Iya, Iya, iya. kita juga sebagai edukasi doang sih, mengedukasi ya, kayak menunjukkan arahnya juga. Tapi balik lagi ke dianya juga sih, gitu. Oke, sebagai anak muda yang aktif di sosial media dan mengambil prodi di jurusan yang emang aktif di sosial media, apa harapan untuk perkembangan sosial media di Indonesia ya terutama ya ke depannya gitu? Kedepannya sih saya berharap ya untuk lebih maju lagi, kayak dunia media sosial kayak kita juga harus berkembang lagi. Kita kalau bisa yang konten-konten yang negatif segala macam tuh dihapus-hapusin, menjadi kayak konten-konten positif yang menjadikan itu peluang untuk usaha kita mendapatkan uang gitu. Ah, Kalau kita saya begitu sih. contohnya kayak membuka endorse gitu ya? Ondor kayak testimoni TikTok lah, Oh YouTube iya segala iya macam betul itu betul. kan berpenghasilan ya, kayak kalau bisa lebih followers 1.000, terusnya penontonnya 100.000 segala macam, itu kita bisa berpeluang untuk mendapatkan uang, kayak buat freelance juga ya, kita jadi kayak kayak membebani orang tua juga sih gitu. Oh, jadi bisa dibilang sosial media di zaman sekarang itu eh, lumayan lumayan apa ya? Lumayan bagus untuk bisa menghasilkan uang gitu ya? Kalau untuk sekarang bagus banget, cuman dari dirinya kita sendiri mau apa enggak, mau ke arah sono. Kalau kitanya malas-malasan juga sih percuma. Oh, Kita oke, juga oke, kan karena kita kan buat konten harus kayak bersemangat lah, kayak kreativitas. Kalau misalnya kayak malas-malasan, tidur-tiduran segala macem, WH ya percuma sih gitu. Oh betul, betul. Karena jadi kontennya malah dibilang positif enggak, dibilang negatif enggak, tapi konten mau bazir aja gitu Iya ya? gitu. Iya iya betul. Jadi ibarat dianya sendiri mau kemana arahnya, kita edukasinya ke apa, belajar ke mana ke Kalau yang waktu video. COVID, waktu zaman-zaman gym gitu kan, Iya. ya banyak-banyak yang upload video-video kayak apa tuh namanya, dia lagi push up, lagi progres progres terus-terusan gitu mereka. Ya, bisa Itu kayak lumayan sih. dunia Iya, iya. game juga bisa ke dunia Oh game betul gitu, betul betul. segala macam gitu lah. Oh jadi sosial media ini jadi bagus untuk kita bisa mengeksplor dunia luar juga, bagus untuk mengeksplor apa yang bisa kita cari juga kan dari ngeliat nonton podcast, mungkin kita dapat masukan apa dari podcast itu kan. Nah, untuk seseorang yang ngambil jurusan yang khusus, bukan khusus, ngambil jurusan yang berkecimpung di sosial media, sepenting apa pendidikan untuk masuk ke sosial media itu sendiri? Karena kan banyak orang yang bisa, kan sosial media itu bisa dimiliki oleh semua orang dong. Ya, Nah, eh, kalau gitu buat apa orang harus menempuh pendidikan yang lebih lanjut untuk mendapatkan penghasilan di sosial media gitu? Kayak kalau misalkan kita cuma bisa download TikTok, bikin akun, tinggal tinggal bikin video segala macam gitu. Pendidikannya itu buat apa gitu oh jadinya? pendidikan itu sangat penting, kayak barat kita berbahasa kita itu baik, kita halayakan ke orang lain, Oh, ke kayak publiknya gitu ya? biasa Oh iya 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 ucapan iya. kita segala macam itu kita filter apa segala macam, kita atur tata bahasa kita, terusnya pengoperasian kayak ini juga sosial media kita itu
kita gunakan buat apa gitu segala macam gitu. Oh, balik ke etika lagi ya. Iya. Oke. Jadi fungsi pendidikan dalam sosial media tuh untuk gimana cara kita beretika di sosial media juga Itu gitu ya. penting banget itu. Jadi kita juga harus ngetahu kayak seseorang itu seperti apa segala macam gitu lah. Oh iya, karena sebenarnya banyak juga di zaman sekarang yang apa ya, bisa dibilang kontennya bagus gitu. Mungkin waktu di depan kameranya itu terlihat oke lah gitu, tapi di belakang kamera malah yang buruk gitu loh. Buruk ya, itu banyak sih seperti itu, kayak cuman nyari cuannya doang lah. Tapi apakah itu salah gitu? Maksudnya kan ada orang yang emang menggunakan sosial media untuk hidup gitu, untuk mereka mencari uang gitu. Tapi apakah itu salah gitu loh? Kalau salah nggak salah sih nggak bisa kita tentuin juga Nggak sih. bisa ya. Nggak bisa, cuman dari orangnya juga. Kita juga kalau misalnya kayak untuk cari uang, semua orang butuh ya. Betul. Kalau misalnya kayak sifat seseorangnya juga, kita nggak tahu sifat seseorang juga ya. Kita juga sesama manusia ya, kayak ada Capeknya, ada keluar capek, iya, ada iya. kelebihan, kekurangan segala macam ya gitu. Betul, betul. Apalagi sosial media yang cepat berganti algoritmanya, yang bisa tiba-tiba awalnya yang ini naik, terus gara-gara ada sedikit konflik gitu sosial media terus jadi turun, terus jadi down gitu. Ada banyak cara kan di sosial media untuk jadi viral gitu kan. Tapi apakah viral dengan cara apa ya, yang kontroversial gitu, dengan cara yang kita ribut sama orang demi viral itu, menurut Anda Mas Arif itu hal yang baik atau enggak gitu? Itu hal yang buruk ya, seperti kayak kita menyebar berita hoak ya. Berita hoak kayak ibarat kita perselingkuhan segala macam ya, kita post segala macam ya, taunya enggak gitu. Karena berita hoak tersebut itu sangat cepat itu penyebarannya kalau bisa di media sosial lah. Betul, karena Ketimbang kita mengetahui kebenarannya, ibaratnya kita menyebar hoax satu hari udah menyebar, kalau misalnya kita mengetahui kayak kebenarannya harus beberapa hari dulu kita gali segala macam yang kita cari kebenarannya. Betul. Kayak gitu. Jadi abis itu kayak si kontennya tersebut biasanya kayak ibarat udah menyebarkan berita hoax, abis itu kita minta maaf, pasti ngulang lagi gitu. Kadang berputar ulang lagi kayak nggak ada kayak kapoknya gitu lah. Itu banyak itu. Kayak zaman sekarang tuh, kayak ibarat kita juga harus memfilter lah kita tontonan kita seperti apa. Kadang kita juga takutnya kita terjerumus ya, kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba ngeliat konten itu ikut-ikutan gitu, kayak baratnya buzzer ikut-ikutan, kayak netizen tau lah sendiri ya, moodnya netizen Indonesia. Wah, itu parah banget itu. Soalnya gini loh, netizen Indonesia itu kalau menurut Microsoft ya, pernah saya baca itu katanya menurutnya itu netizen paling tidak sopan. Karena gini ya, abis Microsoft tersebut memposting ya, abis itu baru tuh kayak netizen tuh langsung langsung dihujat lagi ya. Gitu. Jadi kayak membuktikan bener, betul. Bener sih gitu Iya. Jadi barat kayak kita yang disebut netizen bodoh malah langsung fakta gitu, langsung di ini memungkinkan betul. Kayak langsung komenan yang diposting di Instagram tersebut ya, media sosial dia langsung ditutup tuh. Jadi ibarat dia nggak mau buka lagi, jadi gitu. Kebenarannya langsung difakta gitu, langsung blok gitu ya. Jadi Microsoft kayak masyarakat Indonesia apa tuh namanya banyak bikin komen-komen yang kurang mendidik gitu kan. Ya. Terus langsung dibuktikan dengan tidak kami tidak seperti itu. Iya. Makanya kita juga kayak gitulah ya, kayak barat komenan itu langsung kita serbu segala macam ya. Mungkin kan kayak barat netizen Indonesia tuh kita nggak bakal ketemu gitu sama orang ini gitu. Kemarin kan kita di rumah, dia orang jauh gitu. Jadi ibarat langsung diserang aja gitu. Ibaratnya kayak nggak bakal ketemu lah. Betul. Nggak bakal ketemu lah. Pasti ketemuin ya, kita samperin ya. Ibaratnya disamperin kayak polisi. Iya, banyak kan yang apa tuh namanya yang akhirnya ketemuan, tapi pas ketemuan ya udah duduk dia. Iya, kayak barat maaf ya gitu. Ujung-ujungnya ya udah gitu. Maaf ya, ujungnya minta maaf aja gitu. Ya, jadi cukup sekian. Ini percakapan yang cukup menarik. Kita bisa simpulkan kalau di sini sosial media itu suatu hal yang sangat berguna, terutama di masa sekarang. Karena dari sosial media kita bisa mengeksplor dunia luar, kita bisa mengeksplor diri kita sendiri. Dan walaupun di sosial media banyak hal yang negatif, tidak menutup kemungkinan ada hal negatif dan hal positif. Tapi balik lagi sama halnya seperti kita menggunakan pisau. Kalau kita menggunakannya untuk membunuh orang, kita akan menggunakannya sebagai hal yang negatif, tapi kita bisa menggunakannya untuk memotong daging, untuk memasak, itu adalah penggunaannya secara positifnya gitu. Sama halnya dengan sosial media. Oleh karena itu, gunakanlah sosial media sebaik-baiknya, sepositif-positifnya,
Mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan hari Ya, ini. siap ya. Thanks for watching and bye-bye. Nah,